Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Nurul Aisyah, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 4/20 dengan nomor urut 133. Saya merupakan penyuluh pertanian terampil di Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dengan wilayah kerja di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bantarsari. Saya akan menyampaikan laporan hasil aktualisasi dan habituasi yang telah dilaksanakan dari tanggal 13 Maret sampai dengan 5 Mei 2023. Salah satu isu utama yang dijumpai di unit kerja saya yaitu belum optimalnya pemanfaatan tanaman refugia sebagai upaya pengendalian OPT. Oleh karena itu, isu tersebut saya angkat dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance dengan judul penggunaan media digital untuk mengoptimalkan penyuluhan mengenai pemanfaatan tanaman refugia sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan di Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Adapun pelaksanaan aktualisasi dan habituasi adalah sebagai berikut. Kegiatan 1. Membuat buku kerja kunjungan dan pendampingan bagi penyuluh pertanian. Kegiatan ini diawali dengan membuat susunan isi buku kerja yang lengkap dan rinci agar dapat menjadi kontrol bagi penyuluh pertanian. Selanjutnya, saya berkonsultasi dengan atasan untuk mendapatkan saran dan masukan terkait susunan isi buku kerja. Kan kemarin saya sudah coba bikin rancangannya, ada nomor, ada tanggal, terus ada kelompok tani sama ada materi. Terus itu kan untuk di realisasinya. Kalau untuk di rencananya nanti saya bikin model kalender, nanti tinggal diisi untuk rencana tanggal sekian mau kunjungan kemana gitu. Nanti yang di realisasi yang bentuknya tabel seperti ini. Kira-kira ada tambahan dari Pak Ismi? Iya. Kalau untuk rencana sih memang sudah bagus lah ya. Cuma untuk yang realisasi ini nanti paling ditambah kolom untuk realisasi peserta yang hadir. Oh ya, juga peserta yang hadir. Peserta yang hadir, kemudian untuk kontrol dari mungkin ada kolom tangan. Setelah melakukan perbaikan sesuai dengan arahan atasan, saya membuat desain buku kerja yang efektif dan efisien agar mudah dipahami. Buku kerja kemudian dicetak dan dibagikan kepada seluruh penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Bantarsari. Ini ada kalender, ada realisasi kerja. Kalendernya itu kayak bikin SKP, jadi ini buat memudahkan juga pengisi SKP. Jadi kalau misalnya mau di rencana kerjanya atau mau pas buat ngisi SKP diisi di rencana kerja. Nanti realisasinya itu pas tanggal kunjungannya tanggal berapa, realisasinya materinya, terus cuma kita nanti diparatin sama Pak Is. Gitu. Kegiatan 2. Membuat materi penyuluhan berupa poster digital dan video mengenai pemanfaatan tanaman refugia untuk diunggah di media sosial milik BPP Kecamatan Bantarsari. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyusun materi mengenai tanaman refugia yang didasarkan dari berbagai referensi sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Susunan materi tersebut kemudian saya diskusikan dengan atasan agar mendapatkan susunan materi yang lebih baik. Materi yang telah tersusun kemudian saya buat menjadi media penyuluhan digital berupa poster dan video yang menarik dan mudah dipahami menggunakan aplikasi Canva. Untuk menyebarluaskan materi penyuluhan, saya mengunggah poster dan video ke media sosial milik BPP Kecamatan Bantarsari yaitu YouTube, Facebook, dan Instagram. Ini adalah poster digital yang telah saya buat. Dan berikut ini adalah cuplikan video yang telah diunggah ke YouTube. Nama saya Fauzi Nurul Aisyah, penyuluh pertanian dari BPP Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Nah, apakah sobat tani semua di sini sudah tahu apa itu tanaman refugia? Berbagai macam manfaat dari tanaman cantik refugia ini adalah: yang pertama, mengundang musuh alami seperti kumbang, capung, laba-laba, lebah, dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan tepung sari sebagai makanan alternatif bagi predator. Kegiatan 3. Melakukan penyuluhan melalui pertemuan kelompok tani mengenai pemanfaatan tanaman refugia sebagai upaya pengendalian OPT secara alami.
Dalam kegiatan ini, hal pertama yang saya lakukan adalah membuat bahan tayang berupa materi penyuluhan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian, saya melakukan konsultasi dengan atasan terkait pelaksanaan penyuluhan di kelompok tani dan meminta arahan agar kegiatan dapat berjalan dengan kondusif. Setelah itu, saya berkoordinasi dengan pengurus kelompok tani Sri Tani 2, tempat di mana saya akan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Jadi saya mau minta tolong untuk ngadain kegiatan di sini. Nah, kegiatannya itu ada 2. Yang pertama itu kegiatan penyuluhan. Pada kegiatan penyuluhan, saya melakukan pretest kepada petani untuk mengetahui tingkat pengetahuan mereka mengenai tanaman refugia sebelum dilakukan penyampaian materi. Selamat pagi. Kemudian, materi penyuluhan disampaikan dengan penjelasan langsung menggunakan bahan tayang PowerPoint dan pembagian link unggahan media sosial. Tanaman utama beri jarak. Nah, ini kan ada jaraknya nih ya. Ini sebelah sini ini ada jaraknya nih, ke jarak irigasi, ini juga ke sini ada jaraknya. Itu biar apa? Biar gak rebutan. Tahapan terakhir dari kegiatan penyuluhan yaitu melakukan post-test untuk mengetahui sejauh mana penyerapan materi oleh para petani peserta sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Kegiatan 4. Melakukan pendampingan penanaman tanaman refugia di lahan sawah petani. Sebelum melaksanakan pendampingan, saya berkonsultasi dengan atasan mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam kegiatan pendampingan agar berjalan dengan kondusif. Setelah itu, saya berkoordinasi dengan pengurus kelompok tani untuk menentukan waktu pelaksanaan pendampingan. Selanjutnya, saya menyiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan selama kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan ini terdiri dari kegiatan penanaman, pembuatan pupuk organik PGPR, pemeliharaan, dan pengecekan tanaman refugia. Jadi di sini ada alternatif untuk pupuk organik hayati, namanya PGPR. Jadi nanti ini kita bisa praktek untuk membuat PGPR, itu bisa dipakai untuk tanaman refugianya, terutama juga bisa dipakai untuk padinya, gitu. Jadi kita sekali bikin bisa untuk 2 tanaman, untuk berbagai tanaman sebenarnya. Kalau untuk padinya nanti bisa dari mulai pembenihan sampai nanti tanamannya tumbuh, mendidih sampai terasinya hancur. Nanti kalau udah mendidih, dimatiin kompornya atau apinya dimatiin, nanti nunggu sampai benar-benar dingin. Nanti ini disaring. Setelah disaring nanti baru dicampur sama air ini. Ini airnya juga disaring. Jadi nanti air ini dicampur sama saringan air ini. Nah, setelah itu nanti tinggal kemarin kita sudah nanam tanaman refugia ya di pinggiran sawah ini. Jadi untuk selanjutnya sebenarnya karena refugia itu mudah ditanam, sebenarnya tidak perlu dirawat yang berlebihan gitu. Jadi ketika misalnya lagi mupuk sawahnya, mupuk padinya, sekalian mupuk refugianya nggak apa-apa kan gitu. Nah, kemarin kan kita sudah bikin ini PGPR. Jadi ini kalau di padi 1 gelas aqua dicampurin ke dalam 1 tank semprot, itu buat nyemprot padinya. 1 aqua gelas Untuk 1 tank dicampur sama air di 1 tank liter, 1 tank sekitar 14 sampai 16 liter, itu buat nyemprot padinya kan. Nah, sekalian kalau misalnya sisa-sisa nggak disemprotin di refugianya gitu. Jadi karena tanaman refugia itu sebenarnya tanaman yang mudah ditanam dan tidak perlu pemeliharaan khusus, jadi pemeliharaannya nggak ikut numpang padinya saja nggak apa-apa. Kegiatan 5. Melakukan evaluasi kegiatan. Untuk mengetahui bagaimana pendapat petani mengenai manfaat tanaman refugia dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini, saya membagikan kuesioner untuk diisi oleh para petani di kelompok tani Sri Tani 2. Setelah itu, saya mengolah hasil jawaban pretest, post-test, dan kuesioner evaluasi untuk menjadi bahan dalam penyusunan laporan hasil evaluasi kegiatan. Hasil tersebut kemudian saya diskusikan dengan atasan untuk mendapatkan saran dan kesimpulan evaluasi kegiatan. Ada saran atau masukan atau perbaikan? Nah, ini kalau dilihat dari hasil pretest dan post-test ini memang
ada peningkatan ya, peningkatannya juga cukup drastis ya, cukup banyak dan sangat bagus, hampir mendekati 100 semua lah untuk di prosesnya. Jadi memang petani itu istilahnya kalau penyuluhan itu sebenarnya dikasih penyuluhan itu sudah paham lah, karena mereka sebenarnya sudah tahu, tetapi harus tetap selalu didampingi. Iya, harus didampingi, karena mereka kalau tidak didampingi ya apa ya istilahnya Lendur. iya kurang semangat juga kayak gitu. Jadi mereka perlu dorongan dan motivasi dari kita untuk para penyuluh kayak gitu. Setelah didapatkan kesimpulan dan saran, saya menyusun laporan kegiatan dengan lengkap agar dapat digunakan sebagai acuan dan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan selanjutnya. Hari ini pelatihan tentang tanaman Revodia yang bermanfaat untuk tanaman, dan di situ memang penting tanaman itu jadi menjadikan musuh alami yang berketempatan atau kumpul di lokasi tanaman tersebut. Saya mengucapkan terima kasih atas kerawahnya atau kedatangannya Ibu Fauzi Nurul Aisyah yang telah menerangkan tentang tumbuhan ya Bu, tumbuhan Revodia. Kami di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fauzi yang telah memberikan sosialisasi tentang pemanfaatan tanaman Revodia. Nah, ini salah satu jenis contoh-contoh yang tadi panjenengan sampaikan. Nanti kita kedepannya mau memberikan sosialisasi ke anggota yang lain supaya bisa memanfaatkan tanaman ini sebagai tanaman yang bisa untuk perlindungan musuh alami yang dibutuhkan oleh kita semua. Demikian penyampaian hasil aktualisasi dan habituasi saya. Terima kasih telah berkenan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.